A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat. Kita mulai dari sujud tilawah, lalu dilanjutkan dengan baca 2 lembar. Lalu Allah takdirkan hari Jumat yang penuh berkah ini mudah-mudahan kita terus semangat, masih bisa melanjutkan lagi Al-Kahfi. Awal-awal mungkin terasa berat, lama-lama mudah-mudahan terasa ringan dan bahagia menjalankannya. Alhamdulillah, apakah yang baik yang dirahmati Allah. Di pagi hari Jumat ini, karena ini hari Jumat, kita tidak lama, setengah jam. Ada ayat yang tadi saya mau ingatkan karena hari ini hari Jumat. Antum buka ayat yang kita baca hari ini, juz ke 12, Ats-Tsani Asyar. Hari ini hari Jumat 20. Kita buka dengan surat 11 ayat 6. Apa di situ Allah bilang? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dapat enggak? Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Kullun fi kitabin mubin. Kullun fi kitabin mubin. Wa ma min dabbah. Kata-kata dabbah itu menunjukkan binatang yang kastanya paling rendah. Kalau di bahasa Indonesia diterjemahkannya hewan melata. Dan tidaklah binatang yang melata sekalipun. Maksudnya tuh kalau binatang lain itu kan punya kaki, berjalan pakai kaki, ya kan? Ini binatang berjalan pakai perutnya sendiri. Saking tidak punya, minimalis gitu. Hewan apa? Minimalis. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan makhluk-makhluk yang sekelas sampai selevel dabbah sekalipun, kecuali aku jamin rezeki. Satu poin yang pengen saya sampaikan di 30 menit ini buat kawan-kawan semuanya, usikum wa nafsi bittaqwallah. Di sini ada sebuah kesimpulan sederhana. Rezeki sudah coba lihat. Rezeki sudah pasti. Apa? Rezeki sudah pasti. Berapa lama Ustaz ditetapkan rezeki itu, Ustaz? Dalam sebuah riwayat dikatakan rezeki, kematian, pertemuan, jodoh dan seterusnya itu sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Berapa lama? Berapa lama? 50.000. Jangan sampai salah ya. 50.000 tahun sebelum khamsina alfasanah, gitu hadisnya. Khamsina
alfasanah. Itu saya dia cari hadis itu. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun itu lama sekali kawan-kawan. Itulah yang dimaksud dengan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah tahu di mana sembunyinya dan di mana tempat nyimpannya. Mau satu dunia tapukkan dari antum, kalau emang rezeki antum udah dapat pasti. Rezeki sudah pasti. Tapi ayat ini bukan jadikan antum pemalas diam gitu temen-temen. Udah ada levelnya bos. Ada yang rezekinya diantar, ada yang rezekinya harus dijemput. "50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan." Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah. Rizki sudah pasti. Ada satu ayat Quran lagi yang pengen saya tekankan pada pagi hari ini. Hari ini hari Jumat, nanti antum akan dengar. Ayo. Apa? 100.000. Siapa ini namanya? Surat berapa, ayat berapa? Kalau tidak jadi, tak jadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, surat berapa, ayat berapa? 15. Berarti bagi 2, 50. Sama siapa tadi? Siapa yang paling tadi keras tadi? Izur. Oke, bagi 2 ya. Abang siapa namanya bang? Bang Jerry. Oh pantas, cerdas. 102. Setiap Jumat jadi rukun, dibaca, selalu dibaca. Ittaqullah, kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Dengar gak tuh? Enggak Ustaz, tidur kami. Oh betul. Sekalinya bangun ngomong, ya kan? Sekali bangun ngomong. Bagus khutbahnya. Suka aku dengan materi khutbah ini. Gak paham, udah tua. Abang-abang nih banyak muka-muka baru saya tengok nih. Khutbah Jumat tak boleh ngomong ya. Ngomongkan bola, ngomongkan apa, tak boleh. Hadisnya tuh karena tidak diterjemahkan jadi orang tidak paham. Boleh nanti di khotib Jumat tuh diingatkan gitu. Kan inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wahijul fuqara wahidul masakin. Hari Jumat tuh harinya hari terbaik dari satu hari. Ya kan? Induknya para hari, pemimpinnya hari-hari. Wahijul fuqara, hari hajinya bagi orang-orang miskin. Wahidul masakin, hari raya bagi orang-orang miskin. Wa al-khutbatu fiha makana rak'atain, dan khutbah Jumat di dalamnya itu menggantikan 2 rakaat. Makana rak'atain. Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatibnya naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, jangan sekali-sekali di antara kalian itu ada yang bicara. Karena enggak dengar, enggak paham, jangan-jangan udah bismillahirrahmanirrahim, ayat bismillah duluan gitu. Fala yatakallamanna ahadukum, jangan sekali-kali, itu dilarang. Yatakallamanna itu artinya mamnu qat'an, enggak boleh sama sekali. Wa may yatakallam, siapa yang ngomong, siapa yang bicara, walaupun bilang diam, sama, diam, tak boleh ngomong. Itu apa namanya? Kata yang sebelah, untung aku tak ngomong. Fala yatakallamanna ahadukum. Kenapa? Wa may yatakallam, barang siapa yang bicara, faqad lago, maka dia sudah lalai. Waman lago, barang siapa yang lalai, fala jum'ata lahu, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Tolong takmir-takmir masjid di seluruh Indonesia diterjemahkan
hadis itu waktu itu membaca itu diterjemahkan, dicerdaskan umat ini, jangan cuma pengumuman baca saldo aja. Dari zaman dia masih beringus-ingus, sholat Jumat keterangannya baca saldo, itu pun tak bisa diakses. Ittaqullaha haqqa tuqatih, kata khatibnya nanti itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai dijadikan rukun. Waktu khutbah Jumat tidur, terus begitu bangun marah-marah, bilang masjidnya aliran apa ini, tidak ada khutibnya katanya. Tahu itu aliran listrik. Tahu aliran listrik? Kalau tidak hidup mati. Apa poin ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna, janganlah kamu sekali-sekali mati kecuali dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan muslim. Teman-teman, rizki sudah pasti. Coba bilang, rizki sudah pasti. Mati beriman, tidak ada jaminan. Banyak yang tidak tahu kalau pas khutbah Jumat itu tidak boleh bicara. Tolong dipotong-potong ini teman-teman semuanya, muslimin muslimat, dengarkan baik-baik. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu rukun kan? Tapi saya mau sampaikan tadi itu yang inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara'i wa idul masakin al khutbatu fiha makana rak'atain. Dibacakan itu, dikira itu lagi berdoa gitu, lalu lagi angkat tangan. Paham orang kita nih. Banyak udah tua-tua, enggak tua lah ya, senior. Al khutbatu fiha makana raka'atain. Khutbah di dalam itu menggantikan 2 rakaat. Nah, dia datang kapan sholat Jumat? Pas qomat, Allahu Akbar, baru datang ke sholat. Dikira sholat ya yang wajib. Enggak, betul. Atau ngomong, nanya-nanya, apa kabar Ustaz? Tumben nih dekat Ustaz nih katanya. Khatib lagi ngomong. Terus nanti dia bilang, apa Ustaz aja ngomongnya sombong Ustaz nih. Udah. Coba jujur, mana yang muka-muka baru saya mau tahu? Baru tahu atau udah pernah dengar sebelumnya? Yang baru-baru pertama kali datang atau abang-abang ada yang baru dengar? Kalau 2 khutbah itu gantikan 2 rakaat. Udah pernah dengar? Udah. Tahu kalau ngomong waktu khutbah itu tidak boleh? Masih banyak yang ngomong tuh. Ngapa konten-konten kayak gini tidak ada yang nyampaikan ya? Atau mungkin tidak sampai? Saya nih waktu kadang-kadang sedih loh, udah tua-tua, putih sudah ninggalkan dunia hitam. Tahu sudah meninggalkan dunia hitam? Udah berubah, rambutnya sudah putih, masih ngomong gitu. Kadang bergurau, nanya hal-hal. Saya kan biasa duduk, biasa lihat saya kan disuruh masuk ke depan. Sebenarnya saya mau duduk di belakang. Kadang duduk saya di belakang, duduk samping. Ngomong, apa kabar Pak? Itulah baik. Semua corona nih lah. Corona. Lagi khotibnya teriak-teriak. Masyaallah muslimin. Yang satu, begini kondisi umat ini. Jadi saya kalau duduk-duduk di situ kan pakai masker kan nggak nampak. Ini kadang-kadang budak-budak suka kawal, jadi bingung saya. Biarkan senyap-senyap gitu. Kalau nggak kena tegur, Assalamualaikum Ustaz, lagi khotib. Kan dosa saya jadinya. Dia serba salah kan mau tegur. Tidak apa-apa kalau ngangkat dosa tegur. Dosa juga diajak ngomong. Ada yang jajan bakso bakar di parkiran. Kuasnya pakai bulu babi. Sempurna sudah. Yuk, ikut saya. Rezeki sudah pasti. Rezeki sudah pasti. Mati beriman. Mati beriman. Tidak
ada jaminan. Main handphone gimana Ustaz? Nah, sama tak beli. Update status, mending kalau update status belanja online. Ambil berkah. Apa ya? Kau ngomong ambil berkah, kata malaikat, ku ambilnya kau nanti. Itulah hidayah mahal, kakak. Tolonglah bantu sampaikan. Tolong bantu sampaikan ya. Hari Jumat jangan ngomong ketika khatib sedang naik mimbar. Kapan mulainya Ustaz? Waktu dia udah mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak boleh tuh lagi azan. Oh azan, bagus azannya ya. Udah diam antum. Udah gitu lagi khotib, notificationnya Shopee bunyi gitu. Shopee toko. La ilaha illallah. Matikan lain pun sebentar. Tolong sampaikan Pak, tolong sampaikan ya. Kem potong-potong nih Kem, ambil bagian-bagian tadi. Ingatkan, jadikan reels ke yang 15 detik berapa. Pokoknya waktu khutbah Jumat jangan ada yang ngomong. Tolong sampaikan, banyak yang nggak tahu, kasihan. Fala Jum'ata lahu, kata Rasulullah, bukan kata saya. Kalau sudah datang, dengarkan, tidak dapat, kan rugi 2 kali lipat. Maka hari ini bahas tentang rezeki sudah pasti, mati beriman tak ada jaminan. Mati beriman tak ada jaminan, teman-teman. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang masuk ke dalam Quran ini lalu di situ Allah mengatakan bahwasanya siapapun yang hidup beriman maka pasti mati dalam keadaan beriman. Ada nggak ayat Qurannya gitu? Tidak ada. Tapi kalau ayat Quran yang berisi jaminan rezeki ada. Sedikit bahas teman-teman, kali ini banyak yang tidak tahu as-sahabah. Apa namanya? As-sahabah. Rasulullah itu punya teman dekat namanya as-sahabatu. Sahabat. Sahabat itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi sahabat juga. Maka sebenarnya dia tidak terterjemahkan. Yang disebut dengan sahabat, as-sahabah, itu definisinya ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, laqiya bir Rasul. Definisi seseorang disebut as-sahabah, sahabat Rasulullah, itu adalah ketika dia laqiya bir Rasul. Ma makna laqiya bir Rasul? Iltaqo yaltaqi, bertemu langsung, face to face. Laqiya bir Rasul. Udah? Udah belum? Hari ini kita belajar ini ya. Masih ada 11 menit waktu saya. As-sahabah tu hiya. Kapan seseorang disebut as-sahabah? Yang satu, pertama, laqiya bir Rasul. Diterjemahkan tak? Bolehlah ya. Bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua, seseorang baru boleh disebut sahabat kalau yu'minu bihi. Maksudnya yu'minu bihi itu yu'minu billah wa rasulih. Seseorang disebut sahabat jika dia beriman
Kenapa begitu Ustaz? 2 syarat. Masih ada 3, satu lagi. Tunggu, sabar-sabar ya. Yang kedua adalah yu'minu bihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena ada orang yang bertemu Rasul tapi tidak beriman. Contoh siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, beriman enggak? Enggak, la yu'minu bihi. Bahkan banyak yang bertemu Rasul, hormat dan respek sama kejujurannya Rasul, tapi enggak mau mengucap syahadat, enggak mau dia. Dia masih bilang nu'minu bi abaina. Kami beriman seperti imannya nenek moyang kami ya gitu. Ada kan yang kayak gitu kan? Dia tetap baik, jujur, santun, enggak juga ngelawan. Kalau Abu Jahal kan jelas-jelas ngelawan. Ini nih enggak ngelawan, enggak mengkonfrontir Rasulullah, tapi beriman juga enggak mau. Masih tipe-tipe Abu Sufyan, wait and see. Apa tipenya? Wait and see. Sama dakwah ini juga begini. Awal-awal munzalan dibuat, nggak ada yang percaya, wajar. Saya juga nggak boleh marah. Belum join orang-orang, belum tahu Ustaz, nggak ada yang tahu dalam gang siapa nak sholat di situ. Begitu omongan orang. Yes, hari ini kita keluhannya tak ada tempat parkir. Dulu motoran parkir sini 2 menit pindah tempat bisa, satu-satu suka satu lah. Hari ini gimana parkir Ustaz ya? Ini kok udah penuh begini. Saya keliling-keliling, ya Allah, ramai ini orang-orangnya. Dari mana-mana orang-orang. Jadi ada yang nengok sudah, tapi wait and see gitu. Nah itulah fase-fase keimanan seseorang. Ada yang kayak Abu Sufyan memang, udah sukses, udah berhasil, baru mau percaya. Boleh Ustaz, nggak ada masalah. Tapi disebut sahabat ketika dia laqiya bir Rasul. Terus yang kedua, yu'minu bihi. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga terakhir, kata Rasulullah, seseorang disebut beriman itu disebut sahabat atau ini definisi sahabat itu 3. Kapan seseorang disebut sahabat? 1. Laqiya bir Rasul. Ayo buka mulutnya. Laqiya bir Rasul. Harus ngerti istilah Arabnya. Laqiya bir Rasul. Laqiya bir Rasul. Laqiya itu iltaqo yaltaqi, ketemu face to face. Nggak usah diterjemahkan laqiya, meet. He meets the Rasulullah. Ya, he meet him. Laqiya bir Rasul. Ulang. Laqiya bir Rasul. Yang kedua, yu'minu bihi. Yu'minu bihi. Yu'minu bihi, yu'minu billahi wa rasulihi. Beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ini yang paling penting teman-teman. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Yang disebut sahabat yang ketiga adalah mata mu'minan. Kok syaratnya ada 3 Ustaz? Iya. Syaratnya ada 3 Ustaz. Iya. 1, laqiya bir Rasul. 2, yu'minu bihi. 3, mata mu'minan. Kenapa mata mu'minan dimasukkan dalam syarat? Karena memang orang yang mati dalam keadaan beriman itu saat itu jarang. Ada yang beriman tapi tidak join. 1 apa tadi? 2, 3. Apa itu mata mukminan? Mati dalam keadaan beriman. 1, bertemu Rasul. 2, beriman padanya. 3, mati beriman. Kenapa syarat yang ketiga dimasukkan mati beriman? Karena ada orang yang sudah bertemu Rasul, beriman kepadanya, tapi matinya tidak. Siapa yang baru tahu hari ini?
Berarti untuk dapat predikat sahabat itu mahal, susah. Maka tadi saya bilang di awal materi kita, rizki sudah pasti, coba bilang. Rizki sudah pasti. Tapi mati beriman, tidak ada jaminan. Alhamdulillah. Dapat sesuatu hari ini? Jadi surat 11 ayat 6 bicara rezeki sudah pasti, tapi mati beriman tidak ada jaminan. Kenapa rezeki sudah pasti? Sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Masya Allah. Jadi jodoh tuh tidak akan kemana. Tapi saingan di mana-mana. Ada yang nunggu bola muntah, ya kan? Ada yang tetap prospektif. Kalau lama-lama salib kata dia. 3 tambah 1 kata-kata. 3 sama 1 bila ngelamar itu perut belakang pula yang bunyi. Daripada lama kami siap kok bang ngelamar kata dia. Tak ada dengaran ke? Kalau yang tidak ketemu Rasul tapi beriman apa Ustaz? Nah nanti ada tabi'in. Nanti ada tabi'ut tabi'in. Nanti terus berurut sampailah seperti kita. Kalau yang kayak kita ini gimana Ustaz? Yang jauh sekali. Namanya ikhwani. Rasulullah menyebutnya dengan istilah ikhwani. Ana ashtaqum bi ikhwani. Apa itu ashtaqun bi ikhwani? Saya rindu dengan ikhwan. Apakah kami? La antum ashabi kata Rasulullah. Ikhwan itu siapa? Amanabi ya. Mereka beriman kepadaku tapi tidak pernah bertemu denganku. Amanabi walam yarawni. Mereka beriman padaku tapi tidak pernah ketemu aku. Itulah golongan yang mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk ini. Kita belum bisa masuk sahabat kan? Soalnya ngeri juga teman-teman. Kalau zaman itu kita hidup, jangan-jangan kita ikut gengnya Abu Jahal. Loh iya, Quran udah jelas-jelas terkumpul kayak gini, ya masih banyak tak beriman kok. Bayangkan saat itu tidak ada pesawat, tidak ada terbang-terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha 1 malam. Orang zaman dulu yang pakai handphone jadi bilang orang gila kok. Ngomong-ngomong seorang katanya. Rupanya baru tahu itu handphone. Zaman saya masih SD kelas 2 itu telepon umum tuh ngantri panjang. Entah apa HP di telepon orang waktu itu tuh. Itu masih model yang pakai putar mencet satu nomor yang lama. Itu masih ngerasa saya. Tahun 89, zaman masih di Skadal dulu tuh, mau nelpon tuh harus telepon operator dulu. Telepon dulu ke kantor Telkom. Tolong sambungkan ke nomor ini. Saya masih nengok. Nomor berapa Pak? Ini. Nah, diambil kabelnya, dicolokkan. Cerek. Nah, udah Pak, udah kami sambungkan. Nah, ngomonglah. Nah, yang ini bisa nguping. Apa yang diomongkan itu? 3 tambah 1 ngomongkan apa tuh? Bisa dengar. Saya nengok zaman saya kecil. Tahun 89. Antum 89 di mana? Hah? Lagi didesain. Lagi proses desain. Nah teman-teman semua, zaman-zaman pager, wah diletak di pinggang. Itu kalau bisa diletak di dada, letak di dada. Baju dimasukkan, letak di pinggang. Nengok antum? Oh enggak nengok layar. Zaman-zaman pager. Kalau yang lewat-lewat sudah tua, dah cepatlah taubat. Pager. Rezeki sudah pasti, mati beriman tidak ada jaminan. Seseorang disebut sahabat ketika dia laki bir Rasul, bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua, yu'minu bihi. Yang ketiga, ma'am. Mudah-mudahan teman-teman, walaupun kita tidak bertemu Rasul, tapi
Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa beriman dan mati dalam keadaan beriman. Amin Allahumma amin. Semoga Allah izinkan kita mati dalam keadaan beriman. Mati beriman. Semoga Allah wafatkan kita husnul khatimah. Semoga materi-materi awal ini membuat kita tambah yakin, ya kan, bahwasanya apapun yang udah jadi rezeki kita tidak akan lari kemana, dan sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Ini dua kata kunci pagi hari Jumat ini. Rezeki sudah pasti, mati beriman tidak ada. Mintalah kita sama-sama, minta sama Allah supaya dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Karena kalau sudah dilindungi dan disayang Allah, insya Allah sampai meninggal kita dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah ahsanal jazak. Selamat beraktivitas abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Insyaallah hari ini ada SMK di luar. Subuh makan kue ya. Yang mau datang sila ke Munzalah. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semuanya, Bapak Kakak tolong doakan saya, doakan istri saya, doakan Bunda U, doakan kami keluarga semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Insyaallah juga abang kakak semuanya kita doakan juga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ini masih nanya-nanya ya. Ustaz pakai baju merah, jam tangannya merah enggak?